Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kevin Mendri. Saya merupakan mahasiswa dari Uinsuska Riau dari Prodi Manajemen. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi perhitungan persediaan atau inventory dengan menggunakan Microsoft Excel pastinya. Persediaan adalah sejumlah barang atau bahan yang disimpan oleh sebuah perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi maupun dijual kembali kepada konsumen. Nah, persediaan merupakan salah satu aset yang penting karena berperan dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, untuk manfaat persediaan sendiri, antara lain untuk memastikan kesediaan barang saat dibutuhkan, menghindari terjadi kehabisan stok ataupun stock out yang mendukung kelancaran proses produksi serta membantu perusahaan dalam mengelola biaya penyimpanan dan pengadaan barang secara lebih efisien. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari cara menghitung persediaan menggunakan Microsoft Excel secara sederhana dan sistematis. Dengan bantuan Microsoft Excel, kita akan menghitung persediaan yang akan dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan lebih mudah dipahami. Nah, oleh karena itu, mari kita simak video ini sampai selesai agar dapat dipahami konsep persediaan sekaligus cara perhitungannya dengan baik. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, jadi di sini teman-teman, saya sudah mempersiapkan satu contoh soal untuk kita pelajari. Kita buka dulu. Nah, di sini teman-teman, di sini ada sebuah soal yang saya buat contoh soal. Nah, di sini ada asumsi teman-teman. Soal ini yang dimana permintaan diketahui dan konstan, waktu tunggu atau waktu antara penempatan dan penerimaan diketahui dan dengan konstan, biaya pembelian per unit konstan sepanjang tahun, tidak ada diskon kuantitas, biaya variabel seperti menempatkan pesanan, biaya pemesanan dan biaya menyimpan ataupun menyimpan persediaan dari waktu ke waktu, menahan ataupun carrying cost diketahui konstan sepanjang waktu. Nah, kelebihan stok atau kekurangan ini dihindari sepenuhnya. Nah, maksud dari asumsi ini, nanti di bagian studi kasus ini akan berlaku, teman-teman. Yang mana maksud dari asumsi itu ialah permintaan diketahui dengan konstan, artinya perusahaan sudah mengetahui kebutuhan produk selama 1 tahun dan jumlahnya dianggap tetap. Dan dalam kasus ini permintaan ataupun contoh dalam soal ini saya buat yaitu dalam kasus ini permintaan air mineral adalah 2000 unit per tahun dan tidak berubah-ubah secara signifikan. Nah, yang kedua itu ada asumsi waktu tunggu ataupun lead time, yang dimana diketahui dengan konstan lead time ini adalah waktu sejak perusahaan memesan barang sampai barang tersebut diterima. Nah, dalam metode AOK diasumsikan waktu tunggu selalu sama sehingga perusahaan dapat merencanakan pemesanan dengan lebih mudah. Nah, yang ketiga itu ada asumsi biaya pembelian per unit konstan sepanjang tahun. Nah, harga setiap unit produk ini tidak berubah selama periode perhitungan. Selain itu, tidak ada potong harga ataupun diskon meskipun perusahaan membeli dalam jumlah besar. Nah, untuk asumsi keempat itu ada biaya pemesanan dan biaya penyimpanan konstan. Nah, maksudnya itu biaya yang dikeluarkan setiap kali melakukan pemesanan tetap sama. Nah, contoh yang saya buat itu ada biayanya itu 10 Rp per pesanan. Begitu juga biaya penyimpanan per unit per tahun tetap sama, yaitu di contoh saya itu 1%, Rp1 sehingga perhitungan EOQ menjadi lebih sederhana. Nah, itu ada asumsi kelima, tidak terjadi kehabisan stok atau stock out. Nah, di mana asumsi tersebut artinya perusahaan selalu melakukan pemesanan pada waktu yang tepat sehingga persediaan tidak pernah habis. Dan dengan demikian, proses penjualan dan distribusi dapat berjalan lancar tanpa kehilangan pelanggan akibat kekurangan stok. Nah, berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, metode AOQ digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis sehingga biaya persediaan dapat diminimalkan. Nah, di sini setelah asumsi ini ada contoh kasus yang saya buat sesuai asumsi tersebut. Yang dimana contoh kasusnya sebuah perusahaan distribusi air mineral memasok produknya ke berbagai minimarket dan toko kelontong. Nah, untuk mengurangi biaya persediaan, perusahaan ingin menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis menggunakan metode Economist Order Quantity ataupun EOQ. Yang dimana diketahui permintaan tahunan itu 2000 unit, biaya pemesanan itu Rp10 per pesanan, biaya tercatat rata-rata per unitnya per tahun itu ada Rp1.
Nah, di sini saya sudah siapkan tabel uh, yang dimana ini kita ketahui dulu yang dimana itu D itu adalah annual ataupun demand yang dimana permintaan tahunan artinya. Nah, untuk yang CO adalah ordering cost ataupun biaya pesanan tiap kali pesan. Nah, untuk yang CH ini adalah holding cost ataupun carrying cost atau biaya penyimpanan per unit per tahun. Nah, untuk Q ini merupakan jumlah unit yang kita order ataupun quantity. Nah, EOQ ini adalah jumlah unit optimal yang dipesan. Nah, ini yang kita akan cari teman-teman. Nah, di sini saya sudah buat tabel yang akan kita isi teman-teman. Nah, di mana D tadi sudah diketahui itu biaya permintaan tahunan maksudnya teman-teman. Di sini di soal permintaan tahunnya itu 2000 teman-teman. Nah, kita masukkan 2000 kemudian ke bawah. Nah, untuk CO-nya ini kita masukkan artinya kan CO tadi biaya pesanan tiap kali pesan. Nah, biaya pemesanan itu 10 rupiah per pesanan. Nah, kita masukkan 10. Oke, yang untuk CH ini biaya penyimpanan per unit tiap tahun. Di sini biaya rata-rata per unit tiap tahunnya itu 1 rupiah teman-teman. Kita masukkan. Oke, untuk Q dan untuk Q dan O untuk Q dan EOQ-nya nanti kita akan cari teman-teman. Nah, kita sini akan mengisi tabelnya dulu teman-teman. Yang dimana saya sudah ada sedikit untuk tabelnya ini. Yang pertama uh, kita buat di sini. Kini kita bebas teman-teman. Mau berapa yang kita isi teman-teman. Jadi di sini saya mau isi key-nya. Bentar teman-teman. Key-nya di sini saya mau isi 50 teman-teman. Oh, bentar, hilang deh. Nah, di sini key-nya saya akan isi 50. Oh, oke, key-nya 50. Kemudian di sini order 2-nya itu 100 teman-teman. Oke, kemudian order 3-nya saya buat 150. Kemudian order keempatnya itu 200 teman-teman. Nah, di sini saya buat 250 order 5. Di sini saya buat order 6-nya itu 300. Nah, dan di sini 400 ya teman-teman. Nah, di sini untuk order ini ataupun quantity ini teman-teman bisa buat suka hati aja teman-teman. Maksudnya mau berapa teman-teman isi itu bebas teman-teman. Nah, di sini saya juga menuliskan udah masukkan rumus untuk rata-rata inventory. Rumusnya itu adalah kita setiap rumus itu kita buat sama dengan 2 teman-teman. Sama dengan ini sama dengan nah dia key dibagi 2. Nah, key di sini sudah diketahui teman-teman. Kita tinggal pencet aja di atas. Nah, langsung kita bagi teman-teman dengan garis miring, kemudian angka 2 teman-teman. Oke, jika sudah kita enterkan teman-teman. Nah, sudah dienterkan nih, sudah dapat hasilnya, baru kita tarik ke samping teman-teman untuk mengetahui keseluruhan order. Oke, sudah dapat teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat ke total holding cost. Yang dimana rumusnya itu Q per 2 dikali CH. Nah, karena Q per 2 sudah ada, kita langsung pencet aja. Di atas ini kan Q per 2 nih teman-teman. Kita pencet aja Q per 2 ini. Oke. Karena dia sudah dicari teman-teman yang Q per 2. Jadi kita nggak perlu masukkan lagi rumus pembagiannya teman-teman. Nah, ini karena dia dikali, kita pencet save di 8 teman-teman. Tanda bintang dia untuk kalinya di Microsoft Excel teman-teman. Nah, di sini kali CH. CH di sini 1 teman-teman. Kita pencet yang di sini, tabel yang di sini teman-teman. Nah, untuk menguncinya kita pencet FN F4 teman-teman. Nah, jika sudah dipencet ataupun sudah dikunci dengan memencet FN F4, kita tekan enter teman-teman. Oke, sudah dapat jawabannya ataupun hasilnya teman-teman. Kita tarik ke samping seperti tadi teman-teman untuk mengetahui keseluruhan ordernya. Oke, jika sudah teman-teman, kita lanjut ke ukuran order ataupun rumusnya yang mana D dibagi Q. Nah, di sini kita pencet sama dengan teman-teman. Nah, D di sini kan 2000 nih teman-teman. Kita pencet dulu. Nah, di sini kita perlu pencet FN F4 dulu teman-teman untuk mengunci dia teman-teman. FN F4. Oke, jika sudah dikunci, langsung kita bagi teman-teman. Kita bagi key. Key-nya di atas sini teman-teman kita pencet. Oke, jika sudah dipencet key, langsung kita enter kan teman-teman.
Oke, jika sudah, nah ini sudah ada hasilnya teman-teman. Kita tarik ke samping teman-teman. Oke, nah bakalan dapat keseluruhan ordernya teman-teman. Oke, selanjutnya itu di sini yang eh total ordering cost ataupun D dibagi Q. Atau rumus D bagi Q dikali CO. Nah, sini kita sama dengankan dulu teman-teman. Dibagi Q ini yang atas kan sudah ada teman-teman. Nah, kita pencet saja. Nah, jika sudah dipencet, kita kalikan dengan yang CO teman-teman. Kita pencet shift di 8 untuk bintang, untuk sebagai kali teman-teman. Nah, kemudian CO. CO di sini yang 10 ya teman-teman ya, 10 rupiah. Nah, jika sudah pencet CO, kita tinggal enter ini kan teman-teman. Fn F4 nih teman-teman. Untuk mengunci lagi. Fn Fn F4 Fn F4 untuk mengunci. Nah, jika sudah kita enterkan. Oke. Nah, juga sudah dapat hasilnya kita tarik ke samping teman-teman. Untuk mengetahui keseluruhan. Nah, jika sudah dapat total ordering cost-nya, lanjut kita ke total cost teman-teman. Nah, untuk rumus total cost ini itu cuma tambah aja teman-teman, sama dengan yang ditambah itu total holding cost ini teman-teman, kita pencet total holding cost, baru kita pencet tambah teman-teman. Tambah, sorry, tambah, oke, teman-teman, sama dengan total holding cost ini teman-teman, yang ini teman-teman. Nah, kita tambahkan di total ordering cost teman-teman yang bawah. Nah, jika sudah ditambahkan antara holding cost dan ordering cost, kita pencet enter teman-teman. Nah, jika sudah dapat hasilnya, kita tarik ke samping lagi teman-teman. Untuk mengetahui secara order keseluruhan teman-teman. Nah, kita lepas. Nah, jika sudah dapat teman-teman, di sini sebenarnya sudah nampak teman-teman EOQ-nya teman-teman. Yang ini teman-teman. Di order keempat. Kita tandai dulu ya. Kita sudah dapat nih teman-teman sebenarnya. Nah, kita cari lagi kita untuk memastikan. Di sini ada rumus teman-teman saya buat. Di sini rumusnya itu rumus EOQ sama dengan Q di yang dimana akar itu akar 2 dikali D dikali CO dibagi CH teman-teman. Nah, di sini kita coba teman-teman apakah benar hasilnya sama. Nah, di sini kita pencet sama kita buat sama dengan. Nah, di sini kita pilih kita buat SRQ teman-teman. Di sini itu akar sama dengan SRQT SQRT teman-teman, maaf sorry teman-teman, SQRT. Nah, itu sama dengan akar teman-teman, akar sama dengan, nah kita kurungkan teman-teman, kurung 2 kali, kemudian kita tekan 2. Nah, kita kalikan, kita buat kali teman-teman, kita shift lalu tekan angka 8 untuk memunculkan bintang ataupun kali teman-teman. Nah, di sini ada kita kan dikali D itu teman-teman. Nah, kita pencet 2000 di sini. Nah, kita kalikan lagi, itu dikalinya CO teman-teman. Nah, kita pencet bintang lagi teman-teman yang shift 8 tadi, kemudian kita pencet yang CO teman-teman. Nah, jika sudah yang kali, baru kita bagi CH teman-teman. Untuk CH langsung aja garis miring teman-teman, kemudian ke CH teman-teman kita bagi. Nah, jika sudah teman-teman, sudah semua, kita kurungkan teman-teman 2 kali lagi teman-teman. Nah, jika sudah buat rumus ini teman-teman, langsung kita enter. Nah, terbukti teman-teman, untuk key-nya ataupun key-nya itu sama dengan di order 200 teman-teman. Di key 200, kemudian total cost-nya juga 200 teman-teman. Nah, di sini bisa kita isi teman-teman. Karena sudah diketahui key-nya juga 200 dan EOQ-nya juga 200 teman-teman. Jadi kita bisa isi. Nah, di sini selanjutnya kita buat grafik teman-teman. Untuk buat grafiknya, kita di sini perlu menghilangkan yang rata-rata inventory teman-teman, karena di sini kita hanya mengunculkan total key, kemudian total holding cost dan total ordering cost serta total cost-nya teman-teman. Nah, rata-rata inventory-nya kita buang teman-teman. Nah, kita pencetnya di sini teman-teman, ujung sini untuk keseluruhan dia teman-teman. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita hide untuk menghilangkan. Nah, jika sudah, kita selanjutnya hilangkan yang ukuran order teman-teman, karena kita tidak membutuhkannya di tabel teman-teman. Jadi tabel 23 teman-teman. Nah, jika sudah 23 ini, kemudian kita klik kanan teman-teman, kanan, kemudian hide, pilih hide teman-teman. Oke, nah
jika sudah tinggal ini saja teman-teman, kemudian kita blok dari key sampai dia di bawah ini teman-teman 250. Nah, jika sudah teman-teman blok, kemudian teman-teman pilih insert. Nah, di insert ini pilih yang di cards teman-teman, yang ini. Insert sector X Y. Jadi dia itu ada sumbu X dan sumbu Y teman-teman. Nah, kita pilih, kemudian kita pilih yang ini teman-teman. Nih, yang di tengah-tengah ini teman-teman. Nah, kita pencet oke. Kemudian jika sudah dipilih teman-teman, nah di sini teman-teman bebas berkreasi mau yang ini teman-teman pilih, mau yang ini. Nah di sini saya mau pilih yang ini aja lah teman-teman, agak bercahaya sedikit. Oke, kita rapikan sedikit teman-teman. Nah kita taruh di bawahnya teman-teman. Nah di sini cara membaca grafiknya teman-teman. Yang dimana kita nampak di sini teman-teman, di situ ada tiga grafik nih teman-teman, ada tiga garis ya teman-teman, yang dimana garis biru ini total cost-nya teman-teman, total cost yang sini garis birunya nih, total cost-nya di sini pas ini 200 ya teman-teman, total cost-nya dia akan berhimpitan nih teman-teman, 200 di sini maksudnya teman. Nah ada satu garis. Nah di sini contoh dia tuh apa, betul nih teman-teman, itu garisnya akan bersimpitan antara total holding cost maksudnya teman-teman, yang garis merah ini, nah yang ini dengan total ordering cost dengan garis kuning ini teman-teman. Nah garis itu akan berpotongan antara holding cost dan juga ordering cost. Nah gitu teman-teman maksudnya. Nah jadi begitu teman-teman, yang di bawah ini, yang di mana yang di bawah ini Q-nya teman-teman, ataupun quantity, yang di bawah ini sumbu Y-nya, dan sedangkan sumbu X-nya ini yang di atas ini teman-teman, uh, itu apanya ya teman-teman, total cost-nya, ataupun bisa juga disebut ininya teman-teman. Oh maksudnya maaf teman-teman, yang di bawahnya ini total cost yang di bawah teman-teman. Nah yang di atasnya ini quantity-nya teman-teman. Nah, sini juga dia saling berhimpitan teman-teman jadinya. Oke teman-teman, sekian pembahasan tentang persediaan teman-teman. Nah, semoga dapat dipahami dengan mudah dan bisa teman-teman pelajari caranya teman-teman. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.